Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tafsir Quran surah ke-82 surat Al-Infitor. Kenapa saya mengambil Al-Infitor? Ini tentang kejadian nanti di hari kiamat. Surat ini turun di Mekah, Al-Makkiyah. Turun asbabun nuzulnya ketika Khalaf, Ubay bin Khalaf, kakaknya Umayyah bin Khalaf, dua-duanya ini luar biasa mengejek Nabi Muhammad. Kalau yang kakaknya Umayyah ini sampai meludahi Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar ludah, tapi dahak. Kalau Ubay bin Khalaf ini ngejeknya sampai di perang Uhud terakhir. Di perang Uhud terakhir tahun kedua Hijriah, Rasulullah tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Disamperin oleh Ubay bin Khalaf. Apa kata si Ubay ini? Ya Muhammad, mau enggak kamu tanding denganku, bergulat denganku? Dingejek dari Mekah, mulai Nabi diangkat kenabiannya, menjadi antek dari Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai di perang Uhud pun dia masih mengejek. Nabi waktu itu masih bersandar di bukit, disamperin oleh Ubay bin Khalaf, ditantang, ayo duel. Karena Rasulullah bukan karena emosi, tapi ingin membuktikan kepada semua sahabat pada waktu itu. Dia duduk di atas kudanya dengan bersama kawan-kawannya. Nabi beranjak berdiri, ditebaslah oleh pedang Nabi, kena leher, muncrat darahnya. Kawan-kawan yang lain lari tunggang langgang. Setelah itu Nabi tidak puas karena dia masih mencaci maki, diambillah tombak, ditancapkan di lehernya juga. Setelah itu dia kabur, di tengah perjalanan mati dia. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad bukan hanya sekedar memimpin peperangan, tapi Nabi Muhammad pernah membunuh musuhnya. Ubay bin Khalaf ini turunnya surat Al-Infitor ketika di Mekah. Pada waktu itu Ubay mencaci tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi mencaci bahwa ajaran Islam ini tidak benar. Kalau orang sudah mati, ya mati, tak akan hidup lagi. Maka turunlah surat Al-Infitor, ada 19 ayat, mudah-mudahan bisa sampai jam 6 kurang, selesai 19 ayat. Apa kata Allah? Idas sama fatarat. Infitor artinya terbelah. Idas sama fatarat, ketika langit terbelah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit terbelah. Bagaimana ceritanya? Kalau dalam ilmu pengetahuan alam, kita bisa mengetahui, Bapak Ibu bisa tengok di Google, bagaimana di atas ini tidak hanya sekedar planet saja yang ada, tapi ada bebatuan-bebatuan yang besar, yang pada saatnya batu itu akan jatuh ke bumi kalau langit itu sudah terbelah. Al-Quran mengatakan ketika langit terbelah, tapi kalau ilmu pengetahuan mengatakan di atas ada lapisan ozon. Lapisan ozon ini yang bisa membeku batu-batu besar di atas, bisa tak jatuh karena dihalangi dengan lapisan ozon. Tebalnya sekitar 600 km kalau perjalanan dari Batam ke Lingga. Kalau lapisan ozon ini sempat mencair, maka batu yang di atasnya akan jatuh. Ibu, Bapak bisa ketik di Google, ada batu yang melayang. Itulah disebut dengan kalau di film-film meteor. Sedikit atau sekecil batu bola kasti saja jatuh ke Batam akan bisa membuat danau 10 kali Sungai Ladi. Sebesar bola kasti. Bagaimana kalau batu yang besar itu sebesar mobil, sebesar Kobeko misalkan. Tentu kalau orang Batam atau orang di Jawa itu, oh ini batu bagus, bikin akik aja katanya. Jadi lapisan ozon ini akan mencair. Kenapa? Karena adanya global warming. Kemarin saya tengok di berita di Instagram, Sekjen PBB itu namanya Antonio Guterres. Dia mengatakan the era of global warming is ended and the era of global boiling is arrived. Sekarang ini, kata Sekjen PBB sudah menyatakan, bukan pemanasan global, tapi sudah mendidih global. Kenapa? Bapak bisa tengok di bulan Ramadan,
atau di bulan Juli kemarin panasnya luar biasa Batam. Jadi kalau kita bilang dunia sudah tidak baik-baik saja. Kalau di Mekah sudah biasa. Saya kemarin umroh tahun 2022 bulan September itu masih 42 Celcius. Dan pulangnya saya luar biasa karena memang tidak terbiasa dengan iklim yang kalau di Indonesia kan iklim tropis. Mendidih dahak saya itu. Kalau kita lihat berapa banyak orang sudah membangun rumah-rumah kaca. Jangankan rumah mewah, di Ruli pun orang sudah memakai AC. Begitu banyak orang menggunakan mesin, begitu banyak orang menggunakan rumah kaca sehingga bumi akan memantulkan cahaya panas. Maka keadaan matahari kata orang-orang di sana bukan memanaskan bumi tapi mendidih. Bapak-bapak bisa rasakan bagaimana panasnya kemarin bulan Ramadan. Berarti dunia sudah tak bisa lagi kembali seperti semula. Maka kita pasti harus dilihat di Al-Quran. Kalau di ilmu umum mengatakan dia ada semacam mendidih secara global atau pemanasan global, kalau Al-Quran ketika pada saat itu langit akan terbelah. Kita yang sudah mengimani Al-Quran tidak perlu khawatir. Yang hari ini mungkin sombong dengan hartanya, sombong dengan badannya, sombong dengan kekuasaannya, pada saatnya tidak akan lama lagi Allah akan belahkan langit itu. Begitu juga yang sekarang hari ini terlalu banyak musibah, terlalu banyak ujian ke dalam kehidupannya, itu pun juga tetap terlalu lama kita merasakan kesedihan. Karena pada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Allah menyampaikan, "Wabanaina fauqakum sab'an sidada." Di atas ini aku sudah ciptakan fauqakum sab'an sidada. Ada 7 lapis langit. Tak perlu kita khawatir dunia ini akan kiamat. Kalau memang saatnya Allah akan belahkan langit ini, akan jatuh semuanya. Itulah yang terjadi dalam Al-Quran, sudah digambarkan 1400 tahun lamanya. Idas sama fatarat, ketika langit terbelah. Wa idal kawakibun tatharat. Yang kedua nih ayatnya, ketika bintang gemintang, planet-planet ditabrakan. Apa itu? Kenapa dimaknakan dengan kawakib Pak Ustadz? Kenapa bintang-bintang? Semua planet di atas ini banyak Pak, bukan hanya satu. Kalau yang kita tahu dalam ilmu itu ada matahari, ada Pluto, ada Neptunus, ada Merkurius, ada Venus, ada Jupiter, ada apa lagi yang kita tahu. Tapi di luar itu beribu bermiliaran planet yang kita tidak ketahui. Yang nampak di mata kita itu karena ada sinar, disinari oleh bulan. Kenapa? Karena struktur planetnya itu tidak seperti tanah, maka berbentuklah bintang. Jadi yang kita nampak, bahkan digambarkan oleh pelukis, bintang itu, planet itu seperti ada ujungnya 5. Padahal bulat semua itu. Kenapa dia bisa bersinar? Karena bisa memantulkan cahaya dari bulan. Yang tidak memantulkan cahaya dari bulan, berapa ribu dan berapa miliaran yang ada di sekelilingnya. Cuma mereka tak memantulkan karena strukturnya tanah. Coba Bapak senter di tanah, apakah ada pantulan cahaya? Tidak ada. Jadi yang nampak itu bintang-bintang itu planet seperti bumi. Kita gambarkan bagaimana Allah tabrakkan semua planet itu. Bagaimana tak paham saya Pak Ustadz, kalau kita nengok ke Semarang, nengok ke Jawa Timur, Jawa Barat masih ada rel kereta api. Kalau PJKI-nya yang mengurus bagaimana rutenya itu error, maka ditabrakkanlah yang jurusan ke Semarang, ditabrakkan dengan jurusan yang ke Pati, yang ke Tuban. Bagaimana? Begitulah agaknya. Sama dengan di lampu merah. Kalau sudah error lampu merah, bagaimana mobil itu? Tidak tentu arah. Begitu juga nanti Allah tabrakkan semua planet, semua matahari, semua bumi, tidak pada porosnya. Las-samsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Semua matahari dan bulan tidak akan pernah ditabrakkan oleh Allah kalau belum waktunya. Mereka akan mengelilingi di sekitar porosnya sendiri. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Matahari di sini, bumi di sini, ada bulan yang mengelilingi. Matahari berada di tengah-tengah. Dia mengitari sendiri. Kalau orang tak tahu dikira matahari itu tidak berjalan, Pak. Padahal dari saking cepatnya kalau ban mobil, itu seakan-akan diam. Matahari itu begitu cepat muter dia. Bumi mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi. Kalau seandainya matahari lebih dekat ke bumi, maka bumi manusia tidak akan lama hidup, terbakar.
Sebaliknya, kalau bulan lebih dekat ke bumi tidak diseimbangkan oleh Allah, maka bumi akan mengalami beku. Orang itu tidak akan bisa hidup lama. Dia akan beku. Kenapa? Karena terlalu dekat bulan. Bulan mendinginkan, matahari memanaskan. Tapi Allah gunakan dengan kekuasaannya, dibuatlah senyaman mungkin untuk manusia. Yang paling bagus iklimnya adalah Indonesia, Pak. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustadz? Kita tengok. Orang gila sehat apa tak sehat Pak di Indonesia? Kalau di Eropa musim kemarau kepanasan dia, musim dingin kedinginan, dia harus pakai jaket. Coba tengok di TV-TV itu, bagaimana orang gila, orang mengemis di jalanan, dia pakai tebel dia. Dia macam bukan orang gila kalau di Eropa. Kalau di Indonesia Pak, telanjang pun masalah COVID tak kena COVID dia Pak. Orang gila di Indonesia itu sehat Pak, waras. Justru sebaliknya Pak, yang waras stres di Indonesia. Kenapa Pak Ustadz? Banyak masalah. Terlalu banyak masalah. Itulah hebatnya Indonesia Pak. Apa istilahnya kalau orang dahulu? Gemah ripah loh jinawi. Tongkat dan batu jadi tanaman. Bahkan dijadikan lagu sama Gospel. Apa? Bukan lautan, tapi kolam susu. Ikan dan jala cukup menghidupimu. Ada itu yang kelanjutannya itu. Tiada badai, tiada topan kau lalui. Ikan dan udang menghampirimu. Kan gitu ada ya lagu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Ada kan Pak? Di Indonesia Pak, tidak akan pernah orang kelaparan. Mau tinggal di hutan pun bisa dimakan. Tapi bagaimana keadaannya orang kalau tinggal di kutub di Eropa? Mereka harus mencari. Maka kita bersyukur sebagai orang Indonesia nih, iklimnya stabil. Bayangkan, saya saja cuma 12 hari di Mekah, tak bisa nahan saya. Terakhir saya di Madinah, luar biasa Pak. Demamnya bukan seperti demam biasa. Badan ini sehat, tapi hidung sama mata itu panas. Berarti tidak cocok. Mungkin harus lebih lama lagi tinggal di sana, baru bisa menyesuaikan. Ini kan 12 hari, tak pernah nyampe. Sekali nyampe langsung demamnya bukan demam seperti di Indonesia. Maka bersyukur Pak hari ini, kita tidak didaprakkan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah. Selanjutnya kalimatnya, wa idal biharu fujirat. Ketika lautan sudah diledakkan. Makanya Pak, di Jakarta itu diprediksi oleh para ilmuwan, nanti pada saatnya di tahun keberapa Jakarta akan tenggelam Pak. Makanya dibuatlah IKN tuh Pak. Saya cerita aja lah. Apakah memang karena mau tenggelam Jakarta, dibuatlah IKN. Ibu kota Nusantara. Di mana? Kalimantan. Apakah dia alasannya karena Jakarta akan tenggelam? Batam bagaimana Pak Ustadz? Akankah tenggelam? Wallahu a'lam. Kita dikelilingi pulau-pulau. Kita dikelilingi laut-laut. Kalau Allah innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, kalau Allah berkehendak akan pasti tenggelamkan. Bagaimana kita lihat tsunami tahun 2004? Allah sudah tampakkan, dilalap semua Pak. Mall yang megah, hotel yang besar, rumah yang mewah, mobil yang mewah. Harganya luar biasa. Hanya sekali Allah berikan tsunami, 2004 dilalap semuanya. Dan kita lihat beberapa seminggu kemarin di kampung saya ada gempa berskala 5,6 Richter. Jadi maksudnya apa? Bahwa sudah banyak kita tengok gempa di mana-mana. Allah sudah tampakkan kekuasaannya, tapi belum Allah finalkan karena memang belum waktunya kiamat. Di Al-Quran ini adalah sebagai tadabbur kepada kita bahwa dunia itu tidak akan lama. Kita yang hidup ini hanya menunggu bagaimana Allah akan ledakkan bumi ini. Maka siapapun di antara kita yang merasa bekalnya tidak cukup, kalau kita seandainya dimatikan oleh Allah besok dan merasa bekal itu tidak cukup, berarti ada yang kurang dalam bekal kita. Kalau kita takut seandainya dimatikan oleh Allah, berarti ada bekal yang tidak cukup. Wa idal biharu fujirat, ketika lautan itu sudah diledakkan, dilalap semuanya oleh Allah SWT, hanyut seketika. Wa idal biharu fujirat, wa idal kuburu bu'thirat, ketika kubur itu sudah dibangunkan orang-orang. Wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kata Allah, nanti setelah ditiupkan sangkakala, orang-orang itu akan bangun semuanya yang sudah dimatikan. Bangun, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah bangun barulah mereka sadar, alimat nafsum ma qaddamat, apa yang sudah dia perbuatkan, apa yang sudah dia kerjakan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan apa yang akan dia hadapi. Orang dibangunkan dari kubur bermacam-macam Pak. Ada yang dibangunkan dari kubur itu berwajah keledai. Siapa dia Pak Ustadz? Kata Imam
Syihabuddin, dia adalah orang yang selalu ketika berjemaah mendahului imam. Imam belum sujud, sudah sujud duluan. Sudahlah sholatnya tak sah, dia pun nanti dibangunkan di kubur nanti di akhirat ketika yaumul kiamah, yaumuddin, dia seperti berwajah keledai. Ada juga orang dibangunkan, dia seperti orang yang sempoyongan, macam kesetanan, macam kena apa istilahnya, orang yang kesurupan. Apa kata Allah? Siapa dia? Ya'kuluna riba alladzina kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang yang memakan harta riba, dia akan dibangunkan oleh Allah sebagaimana orang yang sempoyongan, macam kesurupan. Kalau orang Jawa bilang kesambet dia. Dan begitu banyak ketika kubur sudah dihidupkan oleh Allah. Orang-orang yang sudah mati dihidupkan oleh Allah, barulah mereka sadar bahwa selama ini berapa banyak dosaku yang sudah dilakukan. Mereka sadar selama ini dia tidur. Kata Sayyidina Ali, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Orang-orang itu tidur ketika di dunia ini. Ketika dia sudah mati barulah sadar. Apa sifat orang tidur? Bermimpi. Berapa banyak orang bermimpi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Dia bermimpi, berhayal, aku jadi orang kaya, mobilku banyak. Dia bermimpi pengen jadi direktur, dia bermimpi punya hotel, dia bermimpi punya mall. Orang banyak menghayal. Maka jangan sampai kita ditipu dengan dunia ini, dengan selalu berhayal dan bermimpi, karena pada saatnya ketika kita mati, kita akan sadar, oh ternyata selama ini salah dalam pikiranku. Berapa banyak ibu-ibu di rumahnya bukan tidak boleh pedicure, manicure, make up, pakai macam-macam. Sekarang kan perempuan macam-macam, Pak. Sekarang kalau dulu saya itu tengok orang sulam itu sulam baju ya, Pak. Sulam kain. Sekarang alis pun disulam, Pak. Muka pun dipasang benang ditarik ke atas sap. Kemudian orang-orang itu juga dipasang apa, disuntikkan kolagen. Dipasang plastik. Semua ketika ada orang bakar sampah layu dia, Pak. Begitu banyak perempuan-perempuan itu asik nak di salon lama-lama, tak ingat duhur, tak ingat sholat asar. Begitu juga bapak-bapak. Berapa banyak sekarang sudah kecanduan game. Berapa banyak bapak-bapak kecanduan dengan mancing. Bukan salah, silahkan. Tapi jangan sampai lupa duhur, lupa asar. Karena pada saatnya nanti kau dibangunkan, semua akan ditulis oleh Allah SWT dan akan ditampakkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kata Allah dilanjutkan kalimat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, insan diambil dari kata nasiyah. Apa itu nasiyah? Lupa. Manusia itu sifatnya lupa, khata. Ya ayyuhal insan, wahai orang-orang yang selalu lupa. Ma gharraka bi rabbikal karim. Janganlah engkau tertipu dengan dunia ini. Janganlah kau tertipu dengan anakmu yang comel, yang imut, dengan anakmu yang ganteng, dengan anakmu yang pintar. Jangan kau tertipu karena kau terlalu lama memanjakan anak sehingga lupa kepada Allah. Jangan kau tertipu dengan istrimu yang cantik. Engkaulah bulan, engkaulah bintang abang, engkaulah langit seisinya. Lebih baik engkau bang daripada langit seisinya. Jangan ibu-ibu juga tertipu. Karena pada saatnya nanti engkau akan dibangunkan oleh Allah, barulah engkau sadar. Ma gharraka bi rabbikal karim. Jangan kau tertipu dengan dunia sehingga kamu lupa dengan Allah, bi rabbikal karim, Allah yang maha mulia. Allah sudah sampaikan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jangan kita terlalu manjakan anak, dibawa ke sana ke sini, lupa dengan sholat. Berapa banyak orang suka dengan, oh hari ini hari libur Pak Ustadz, kasihan anak saya, tak usah dibangunin Pak Ustadz, biarlah dia istirahat. Salah, subuh bangunin. Itulah kenapa Rasulullah SAW berdakwah dulu, bukan terang-terangan, sir dulu Pak. Rasulullah itu berdakwah ke keluarganya dulu, Sayyidina Ali, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Utsman bin Affan, kepada Zaid bin Harisah, kepada Khadijah. Apa maknanya? Sebelum berdakwah ke orang, sebelum mengajak ke orang, haruslah keluarga sendiri termasuk anak dan istri kita itu diberikan pemahaman tentang agama. Rajinkan dulu, ini ngajak ke orang, ayo pengajian, ayo datang ke sana, ayo berjemaah subuh. Sementara anaknya jangankan mau berjemaah, yang gadis tak pakai jilbab, yang anak laki-laki jangankan mau sholat, ngaji pun belum pandai. Itulah ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita apalagi yang laki-laki, ar-rijalun qawwamun 'alan nisa.
ngurusin orang lain tapi istri sendiri masih belum bisa disetir cara berbicaranya. Nah, itulah kenapa Rasulullah berdakwah sir dulu, samar-samar dulu, rahasia dulu. Kepada siapa? Keluarga. Jangan kita asik sholat berjemaah, sementara anak di rumah dan istri di rumah belum sholat. Jangankan mau berjemaah, sholat subuh pun hilang. Sekarang kan hari Minggu Pak Ustadz, biarlah dia itu tidur Pak Ustadz. Salah. Bangunkan, apalagi anak sudah umur 7 tahun. Kalau perlu dipukul, itu kata Rasulullah untuk sholat. Itulah maknanya kenapa bahwa kita jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan keluarga, sehingga kita lupa dengan Allah dan juga kita tidak berdakwah kepada mereka. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Siapa Allah yang karim? Alladzi khalaqaka. Dialah zat yang telah menciptakan dirimu, yang menciptakan kamu wahai manusia dengan sempurna. Diciptakanlah kita Pak, badan kita tuh pas, kuping di sini, hidung di sini, mulut di sini. Bayangkan kalau kuping ada di dahi. Kita berbeda dengan hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Seperti apa contoh? Monyet meskipun sama dengan manusia, tapi ternyata tangannya lebih panjang. Ketika dia jalan, mesti dia harus berpangku dengan tangannya. Gajah yang besar, yang gagah perkasa, tapi ciptaannya pun belum sempurna. Belalainya terlalu panjang. Kalau hidung kita terlalu panjang macam mana juga. Dibentuklah kita sedemikian rupa, sempurna khalaqaka alladzi khalaqaka. Aku sudah bentuk dirimu wahai manusia dengan sempurna, berbeda dengan makhluk yang lain. Engkaulah makhluk yang paling baik dalam pembentukannya kata Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Fasawwaka, disamakan engkau dengan yang lain. Kalaupun memang ada orang yang cacat, itu adalah ujian dari Allah. Itu adalah takdir dari Allah. Tapi jangan pesimis. Jangan kita underestimate kepada orang yang cacat. Berapa banyak orang yang cacat, yang buta, yang tak bisa nampak, tapi Al-Quran 30 juz dalam kepalanya Pak. Kita lihat musabaqah cabang canit. Canit itu cacat netra. Berapa banyak orang yang tak nampak Pak, tapi bisa hafal dengan tilawah dan tajwidnya. Kita yang melek seperti ini Pak, jangankan hafal. Baca Quran pun kadang seminggu sekali. Itu pun kalau bisa. Kadang sebulan sekali. Bukan Bapak yang di sini, yang di luar sana. Kalau di sini, insya Allah hatam seminggu sekali. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lihat kemarin Pak, di Indonesia, bukan Indonesia, American Got Talent. Ada Putri Aryani. Tahu kan Pak Ade? Dia tidak nampak, tapi menggelegar. Sayangnya, bukan sayang sih sebenarnya. Seandainya kalau didekatkan dengan Al-Quran, mungkin Al-Quran cepat dia hafalkan. Dia menyanyikan lagu dengan menggelegar, menghebohkan dunia jagat raya. Itulah Allah kasih kelebihan kepada orang-orang yang cacat. Jadi kalau memang seandainya hari ini katanya di Al-Quran manusia itu disamakan semua, mata juga sempurna, kuping juga bisa melihat. Tapi kenapa Pak Ustadz banyak yang buta, banyak yang tuli? Itu adalah takdir dari Allah. Ujian, kita tidak tahu. Maka siapapun mungkin hari ini punya saudara, bahkan punya anak yang mungkin lahir tidak sempurna dengan yang lain, itu adalah ujian bagi kita. Itu akan menjadi sebuah bahwa doa kita akan bisa diterima dengan punya anak seperti itu. Jangan pernah pesimis, karena boleh jadi anak-anak yang catat itu memiliki kelebihan yang kita tidak ketahui. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dan aku sudah jadikan adil. Adil maksudnya apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Dijadikan adil oleh Allah. Yang laki-laki mestilah harus meminang, dijadikan nikah dengan perempuan. Jangan kebalik-balik macam sekarang. Tak jelas dia transgender lah. Entah laki, entah perempuan. Akhirnya dibilang apa? Pak Su dengan Bu Su. Yang satu bilang Pak Suami, yang bilang satu bilang Bu Suami. Sama-sama batang dia Pak. Itu na'udzubillah min dzalik. Itu yang disebut dengan pelangi Pak Ade ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan anak kita dijauhi dari LGBT, amin. Mudah-mudahan anak kita dijauhi dari pacaran. Mudah-mudahan anak kita dijauhi dari narkoba, dari sabu-sabu. Na'udzubillah min dzalik. Fa'adalat, dijadikan adil oleh Allah, sama semuanya. Dan dijadikan adil bahwa kita itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita laki-laki normal, tentu kita ingin menikahi yang perempuan. Tapi kalau sudah menikah, tak usah lagi. Dengan kata Pak Ustadz, kita harus ada niat untuk berbini, tapi kalau sudah bini tak usahlah berbini lagi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dengan bentuk sedemikian rupa ma syaa rakkabak, dengan kehendak Allah. Itulah kenapa ada istilah insyaallah. Berapa banyak di kalimat Al-Qur'an itu ada kata syaa, insyaallah. Kalau kita berjanji maka ucapkanlah insyaallah. Tapi sekarang sudah beda.
Orang berjanji insya Allah itu sudah beralih tujuannya. Biasanya orang bilang, kau datang nanti ke undangan, ke kajian. Insya Allah, padahal hatinya tak mau datang. Tapi dimanfaatkanlah kata-kata insya Allah. Setelah besoknya dia datang, tak datang ternyata di tempat undangan itu, ditanya, kenapa kau tak datang? Dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah. Aku tak ada upaya dan tidak ada kekuatan. Besoknya lagi, kenapa enggak datang ke pengajian? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini tak betul ini. Ini kadang orang banyak menyalahkan Allah. Semua takdir Pak Ustadz. Saya tak datang ke akikah itu takdir Allah. Ini 2 kali dosanya dia. Dia sudah menipu Allah. Dianggap Allah itu semua. Kita kan bisa memilih ini. Jadi hari ini setelah kajian subuh kita mau kemana? Mau ke goes atau mau ke rumah atau ke rumah kawan atau mau ke pasar. Kita bisa milih. Yang tak bisa milih ini kita dilahirkan orang Jawa, kita dilahirkan dari orang Sumatera, itu tak bisa milih. Kenapa saya tak dilahirkan orang Arab? Kenapa? Sama dengan Yahudi itu dulu. Kenapa ya Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu dia dilahirkan dari klan Ismail? Kenapa enggak dari Yahuza? Yahuza ini saudaranya Yusuf. Yusuf anaknya dari Ishak Yakub, keturunan dari Ishak. Jadi kenapa Muhammad itu tidak keturunan dari Ishak? Kenapa mesti harus keturunan Ismail? Dia berarti tidak memahami tentang takdir. Kita ini bainal musayyar wal mukhayyar. Takdir ini bisa memilih. Jadi kalau ada orang misalkan, kenapa kamu berbuat dosa? Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Jadi aku berdosa nih. Dulu saya punya kawan, kenapa kamu selalu main perempuan? Saya nih Pak Ustadz main perempuan ini kan takdir Allah. Berarti bukan salah saya. Makanya dia ucapkan la haula wala quwata. Jadi sehabis itu saya tempeleng mukanya. Saya tempeleng, pak, setelah ditempeleng, sakit Pak Ustadz. Itu atas takdir Allah, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya, kamu tak boleh salah. Habis itu tumbuh aja sampai pingsan. Nah, ketika pingsan, kenapa Pak Ustadz mukul saya? Takdir Allah, kamu tak boleh salah. Kita ini kan bisa memilih. Setelah ini mau makan sarapan atau langsung pulang, Bapak bisa memilih. Jadi ada takdir bisa milih, ada takdir tak bisa memilih. Anak lahir, tiba-tiba kok hitam sekali. Sedangkan istri saya putih. Lah kamu kan hitam. Kenapa enggak putih? Itu takdir Allah, tak bisa kita milih. Yang bisa milih itu anak itu dipondokkan kemana? Ke tempat yang hafidz Quran atau yang ke kitab. Atau disekolahkan ke umum. Gimana ya anak saya ini kok enggak pandai baca Al-Qurannya. Tapi kok masukkan ke tempat umum. Pengennya anak hafal Quran. Pengennya anak pandai sholat. Tapi dimasukkan ke pesantren. Dimasukkan ke tempat pendidikan yang tidak ada mengajarkan Al-Quran. Dimasukkan ke tempat yang tidak mengajari sholat. Pengennya sholat. Berarti kan Bapak bisa milih. Bukan, oh ini takdir Allah. Anak saya memang tak tahu Al-Quran. Berarti itu takdir Allah. Kalau sudah usaha ikhtiar dilakukan, tapi ternyata hasilnya begitu, ya terima, itu baru takdir Allah. Tapi kita punya usaha. Kalau kita memasrahkan kepada takdir saja, maka itu namanya Jabbariyah. Karena dipaksa. Kita ini tak bisa punya kekuatan. Semua yang terjadi di dunia atas paksaan Allah. Itu namanya Jabbariyah. Tapi kalau ada orang yang tak percaya takdir, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak manusia. Allah atau Tuhan tidak ada andil dalam penetapan, dalam rizkiku, dalam kematianku. Itu namanya Mu'tazilah. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Usaha ada, ikhtiar ada, semua nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu mesti ini harus dipahami dengan akidah-akidah yang sekarang ini banyak macam-macam, Pak. Akidah-akidah ini sudah luar biasa. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalau ada musibah, baca innalillah. Kalau berjanji, insya Allah. Kalau nanti usaha sudah dilakukan, tapi ternyata hasil tidak sesuai, la haula wala quwata illa billah. Dan masih banyak lagi. Fi ayyi suratin ma sa'arakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kata Allah, sekali-kali tidak. Bal tukadzibuna biddin. Orang sudah dibuat dia sedemikian rupa ganteng, cantik. Allah berikan rizki. Allah sudah tidak ledakkan matahari, sudah tidak dibelah langit. Dia hidup tenang di Indonesia, tapi ternyata orang itu banyak mendustakan agamanya. Dia sudah dikasih kerjaan yang baik, sudah dikasih rizki yang enak, sudah diberikan, dicukupkan oleh Allah rizkinya. Makannya pun tak perlu dia melarat, tak perlu seperti orang-orang yang memakan makanan yang tidak sehat, sehingga terjadi busung kelaparan. Kita enak makan, mau beli apa kita punya duit, Pak. Maka kata Allah, kalla, sekali-kali kamu jangan bal tukadzibuna biddin, jangan mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama?
Yang mendustakan agama bukan orang yang berzina, kalau itu dia berbuat maksiat. Yang mendustakan agama dia bukan orang yang mencaci maki, yang penuh dengan dosa, yang minum minuman haram, yang makan makanan haram. Bukan. Mendustakan agama dia dicukupkan oleh Allah, kaya dia, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya pun besar, banyak lagi. Tapi ternyata dia tidak peduli dengan sekitarnya. Berapa banyak anak yatim yang mungkin tak bayar sekolahnya. Berapa banyak anak yatim yang sholat dia dengan baju compang-comping, tapi kita seenaknya makan ini, makan itu, kesana kemari, sementara tetangga di dekat rumahnya ada anak yang kelaparan. Itu yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang mendustakan agama bukan orang yang berbuat dosa, tapi dia dicukupkan oleh Allah, tidak peduli dengan tetangga yang mungkin hari ini kekurangan. Dia tidak mampu untuk beli ini karena dia tak punya pekerjaan. Maka siapapun di antara kita, kalau tidak termasuk dengan ayat bal kalla tukadzibuna biddin, kita mesti harus menjadi orang-orang idza la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Menjadi orang yang peduli dengan sesama. Itu sebenarnya Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin. Sesungguhnya ada pada kalian hafidin, ada malaikat hafadh, malaikat yang menjaga kita, yang siap kiramang katibin. Malaikat itu dia dimuliakan oleh Allah, katibin dia selalu mencatat. Bapak berangkat dari rumah ke Masjid Baitus Salam, catat. Sampai di Masjid Baitus Salam, sholat tahiyatul masjid, catat. Ketika Bapak iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadal masjid, dicatat sama malaikat. Ketika juga hatinya berpikir, nanti aku selesai dari kajian subuh, aku akan sedekah ke tetangga lontong sayur, catat. Dicatat semua sama malaikat, apa yang kita berbuat, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu semua apa yang kita lakukan, Pak. Cuma satu malaikat yang tak tahu, isi hati kita. Tapi disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa malaikat sudah bisa mencatat niat kita, berarti kan hati, niat kita. Dengan cara apa? Kata Syekh Wahab dalam kitab Tambihul Muqtari, Syekh Wahab Sya'roni, bahwa ketika ada orang niat untuk berbuat baik, dia nampak tercium aroma-aroma wangi kepada malaikat. Jadi kalau Bapak nanti pulang dari masjid sini, mau sedekah lontong sayur, lontong pecel, mau sedekah nasi lemak, mau sedekah minuman apa itu namanya, teh tarik, maka tercium sama malaikat. Oh, ini agak-agaknya orang ini si Nuruddin ini mau sedekah lontong sayur. Tercium, dicatat satu. Ketika pulang ke rumah, betul-betul ambil lontong sayur dikasih tangga, catat jadi dua. Itulah kebaikan. Tapi jangan negara gini, asinak niat terus. Malaikat dengar nih, aku mau, tapi tak sedekah. Ini namanya nipu malaikat. Wa inna alaikum lahafidin. Tak berhenti, Pak. Pena itu terus mencatat apa yang kita berbuat. Mau ke toilet, mau ke bandara, mau ke tempat kerja. Dicatat, Pak. Wa inna alaikum lahafidin. Karena malaikat tidak ada kerjaan. Hanya mencatat. Hanya pena itu berhenti kepada 3 orang. Rufi al-qalamu an salasatin. Pena diangkat, tidak dicatat orang itu amalnya, perbuatannya, meskipun jahat. Siapa dia, Pak Ustadz? Anin naimi hatta yastauqidah. Orang yang tidur sampai dia bangun, tak dicatat, Pak. Jadi Bapak kalau mau balas dendam sama siapa, pas tidur aja. Pak. Oh, saya tidur, saya tidak catat. Misalkan istrinya dengar seperti ini, akhirnya pas tidur dipukullah suami itu. Pak, aku tidur katanya, aku ngigau, enggak dicatat kata Ustadz Nuruddin. Jadi kata Rasulullah, yang tak dicatat yang pertama anin naimi hatta yastauqidah. Orang tidur sampai bangun. Lalu yang kedua anis soghiri hatta yahtalima. Anak kecil yang belum yahtalim. Apa yahtalim, Pak Ustadz? Kalau laki-laki belum mimpi basah. Kalau perempuan belum haid. Maka anak kecil ini tak dicatat, mau pekerja apapun, berbuat baik pun, tapi kalau dia berbuat baik, pahalanya dikasih ke orang tua. Maka didiklah anak kecil ini seperti ini. Pasti kalau sudah tua anak Pak Ade dia ingat nanti, Pak. Saya dulu diceritakan oleh anak band, Pak. Anak band ini konser kemana-mana, tapi dia tingkat kabupaten saja. Konser kabupaten ini, ke daerah ini, sampai dari saking banyaknya tur untuk konser band itu tak ingat sholat. Tapi satu ketika dia di konser di tempat terpencil, Pak, pas ketika maghrib merah itu, fajar yang masih merah mau terbit, mau terbenam, adzan dia. Setelah adzan dia melihat
adzan itu, mendengar adzan dan melihat ufuk yang merah itu, maka dia ingat sama ayahnya. Ya Allah, dia nangis langsung, Pak. Ketika maghrib aku ini dituntun sama ayahku datang ke masjid. Baru setelah itu dia sadar, dia berhenti jadi anak band. Hijrah dia, Pak. Yang tato-tatonya banyak itu dikelupas sikit-sikit. Kalau yang tidak ada tinta melekat, dia tidak dihapus. Saat itu juga dia terbersit dalam hatinya bahwa berapa banyak dosa. Kapan dia itu bertobat? Bukan karena dengar ceramah, bukan karena ditegur, bukan karena dinasihatin oleh ustadz, oleh kiai, tapi dia ingat bagaimana dulu ayahnya mengambil tangannya digandeng ke masjid. Itulah bapak kalau punya anak kecil, bawalah ke masjid, dia pasti kalau sudah tua ingat dia. Aku dulu waktu maghrib, aku dulu waktu subuh diajak ke masjid. Maka kita sebagai orang tua ini perlu kita ajarkan ke anak-anak, kemanapun kita mengaji, ajaklah. Ini mesti mereka, apalagi sudah umur 7 tahun, dia ingat, Pak, saya dulu pernah diajak ke sana, ikut dengar kajian subuh, ikut dengar kajian-kajian yang lain. Dia ingat, kalau si tua itu, dia pasti mengingat dengan memori-memori itu. Akhirnya, apa yang terjadi kalau anak kecil ini tidak dicatat? Jadi, anis sogiri hatta yahtalimah. Anak kecil tak dicatat, berhenti pena itu mencatat anak kecil, karena dia tidak masuk ke kategori orang yang bale. Berarti dia itu berbuat dosa pun tidak dicatat. Tapi kalau berbuat baik dikasih orang tua. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yakilah. Orang gila sampai dia sadar. Berarti catatan malaikat ini enggak mencatat kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Yang kedua, anak kecil sampai bale. Yang ketiga, orang gila sampai dia hatta yakilah sadar. Lanjutkan kalimatnya. Fi ayyi suratin ma sya'arakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik akan berada dalam kenikmatan yang banyak, surga naim, jannatun naim. Wa innal fujjarah lafi jahim, dan orang-orang jahat akan dimasukkan oleh Allah kepada neraka jahanam, neraka jahim. Berarti ada 2 golongan. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka dalam ayat ini. Pak Ustadz nanya orang itu, iya, saya ini kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat Pak Ustadz. Masuk kemana tuh Pak Ustadz? Itu tergantung amalnya lah. Karena nanti itu kita akan ditampakkan kitab, tampakkan buku Pak, catatan kita. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la saghirata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat Kahfi 49. Nanti kalau di akhirat, Pak, kita akan ditampakkan buku catatan amal kita. Orang-orang yang mujrimina musfikina fihi, orang yang jahat, orang yang berbuat dosa, musfikina mimma fihi, mereka takut dengan isi dalam bukunya itu, Pak. Dan mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok semua tercatat, kata orang-orang yang berbuat dosa. Aku yang di toilet itu, aku yang di rumah ini, aku yang di kantor, kok semuanya tercatat. Aku yang komen-komen pedas, aku yang ngejek-ngejek, aku yang bikin status nyindir dengan tetangga di WhatsApp pun keluar semuanya. Maka kata Allah nanti ketika di akhirat, apa kata Allah? Iqra kitabaka kafa binafsikal yaumah alaika hasiba. Silahkan kata Allah, lihat buku catatanmu itu. Cukuplah engkau itu merasakan apa yang akan kau dapatkan nanti siksaannya sesuai dengan buku yang kamu baca. Jadi Allah tak perlu banyak lagi menjelaskan, tak bisa berkilah kita. Apalagi sudah disampaikan di Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apalagi mulut ini sudah terkunci, tangan dan kaki yang bersaksikan. Allah tinggal kasih itu, ini bukumu. Silahkan kau baca bukumu ini. Berapa banyak dosamu? Cukuplah itu menjadi penjelasan kepada kamu hari ini kenapa kamu disiksa. Luar biasa nih ayat disampaikan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Nanti ketika kita sudah mendapatkan keputusan masuk ke mana, maka yaslaunaha yaumaddin. Selamanya kita akan masuk di situ di hari kiamat itu nanti. Wa ma hum anha bighaibin. Kita tak bisa keluar. Yang masuk neraka lama akan masuk keluar lagi dari neraka sesuai dengan dosanya. Wa mahum anha bighaibin. Yang masuk surga insyaallah selama-lamanya, sekali masuk surga tidak akan keluar lagi. Semuanya akan langgeng khalidina fiha. Wa mahum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa itu hari yaumuddin? Hari kiamat. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Apa itu sebenarnya hari kiamat?
Terakhir kalimatnya ayat ke-11. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Hari kiamat itu adalah hari yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Satu orang dengan orang yang lainnya tidak bisa mengurus lagi. Dulu di dunia kita diurus dengan istri kita, anak kita diurus dengan bapaknya, anak kita diurus dengan mamanya. Kita pun sendiri kalau sakit-sakit buat kopi diurus sama istri. Begitu juga istri kalau demam kita urus. Tapi kalau di akhirat sudah tak bisa menolong lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua lari dari ibu kandungnya, semua lari dari saudara kandungnya, semua lari dari istrinya, suaminya lari. Aku tak bisa menolongmu. Kalau hari ini mungkin satu keluarga naik motor, kemudian dia tak bawa STNK, dia tak pakai helm. Satu keluarga tiba-tiba di stop oleh polisi di simpang jam atau di simpang Kabil, di stop oleh polisi. Prit, mana STNK? Akhirnya bingung, nelpon dia. Kebetulan dia punya kawan di Kasat Lantas. Siapa ponakan? Nole. Tolong ini nih, bibikmu ini, ommu ini kena tilang. Oh, sibuk dia telepon. Tapi kalau di akhirat, Pak, siapa yang mau telepon? Tak ada bawa HP, Pak. Sinyal pun tak kuat di situ, tak ada. Jadi ketika kita masuk ke neraka misalkan, siapa yang mau telepon? Bang, tolong bang, Ustaz Nuruddin tolong. Tak ada. Semua pada, jangankan ke orang lain, anak kita sendiri tak bisa kita tolong. Itu sudah jelas. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Perkara semua yang terjadi di akhirat adalah milik Allah semuanya. Jadi yang menyelamatkan kita cuma apa? Amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal kita yang baik, yang pernah ngusap anak yatim, itulah yang dibawa oleh kita. Mobil kita yang megah, rumah yang megah, semua tidak dibawa. Yang dibawa mobil yang disedekahkan, diwakafkan ke masjid menjadi mobil ambulan. Rumah yang kita bawa adalah rumah yang disedekahkan, wakafkan kepada panti asuhan. Yang kita bawa pernah kita masang keramik 2 di sini. Itulah yang menolong kita. Pernah pasang kipas, pernah membayarkan listrik dari Masjid Baitul Salam, pernah ngasih karpet pula. Ngasih karpet, pernah masukkan 1.000, 2.000, itulah yang menolong kita. Pernah kita sedekah ke fakir miskin yang kekurangan, pernah kita berinfak, itulah yang menolong kita. Semua tidak akan bisa menolong. Salah satunya juga kalau bukan sedekah adalah syafaat dari Rasulullah. Berbanyak baca selawat karena nanti kita mendapat syafaat penolong. Begitu juga ketika pernah kita ngaji Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca dia akan menjadi makhluk menolong kita. Maka jangan pernah berhenti untuk baca Al-Qur'an meskipun tidak hatam. Jangan sampai seperti orang mati di lumbung padi, mati ayam mati di lumbung padi. Tidak ada yang tahu. Kita meninggalkan dunia ini tak pernah 1 kali hatam, hanya Ramadan saja. Jangan dianggap semua bacaan Al-Qur'an berpahala tinggi, berpahala banyak hanya di Ramadan saja. Maka isilah karena kita tidak tahu kapan Allah akan ledakkan, kapan Allah akan belahkan langit, dan kapan kita mati. Karena semua orang alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ketika sudah mati barulah sadar. Ini adalah tadabbur bagi kita, muhasabah. Mudah-mudahan semua yang terjadi pada ujian keluarga kita menjadi dasar kita untuk terus termotivasi. Yang duduk-duduk sini ini dicatat oleh malaikat. Jangan pernah merugi. Bapak sudah luangkan waktu berapa banyak jam segini, orang-orang dia tidak peduli dengan kajian, dia tidak peduli dengan sholat suruh, dia lebih mementingkan istilahnya pekerjaan yang lainnya. Kita tak tahu kapan kita mati. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan amal sekecil seperti ini yang sudah istiqomah duduk kajian subuh setiap Jumat, setiap Minggu, setiap maghrib menjadi perantara kita masuk surga dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.